Orang yang mengatakan percuma terhadap perilaku dan ketaatannya kepada Allah, itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa imbalannya Allah itu berupa materi semata. Sholat, terus mengatakan bahwa sholat itu nanti kita akan diberi rezeki oleh Allah gitu ya. Berupa apa? Lamborghini. Itu. Jadi kalau kamu nanti di beberapa media sosial itu memberi keinginan, ayo bisnis ini. Karena bisnis ini no riba, go berkah. Kalau kita taat kepada Allah dengan no riba, go berkah, nanti rezeki kita banyak. Nah, kalau kita yakin, tetapi jangan meyakini itu hal itu yang menyebabkan kita untuk dapat rezeki, gitu loh. Nah, saya gak suka dengan sistem marketing ini adalah itu tadi. Justru yang no riba go berkah ini yang masuk ke sana adalah orang-orang yang malas. Ya, orang-orang yang malas. Karena apa? Mindsetnya tadi dikatakan. Kalau kita sudah berjuang memasarkan produk ini, maka kita akan dapat Fortuner, Pajero, dan lain sebagainya. Nah, dengan memasarkan itu bisa beli semacam itu, nehi, nggak mungkin. Ya, nah, coba logikanya itu siapa yang beli? Kalau dibanding jualan sayuran itu lebih banyak untungnya jual sayuran. Dulu. Nah orang semacam ini tawakalnya ngeri itu. Tawakal yang salah tapi. Jadi itu aja yang diubek-ubek. Jualan itu aja, meskipun nggak laku. Tapi karena ada label Islamnya, kemudian dia ya menekuni itu. Dan akhirnya bagaimana? Ya tetap nggak laku. Datangnya rizkinya Allah itu bukan dari sisi kita beribadah saja. Bukan dari sisi kita berdoa saja. Bukan hanya dari usaha kita yang halal saja, tetapi dari usaha yang kuat. Sholat sambil usaha. Dagang sambil sholat atau taat. Yaitu nanti akan menjadi berkah. Nek kamu nunggu sholatmu, karena sholatmu Allah ngasih uang. Allah itu nggak begitu. Ngasih uang atau ngasih rezeki kepada kita. Allah ngasih uang, kasih rezeki kepada kita, itu ada sikap-sikap manusiawi yang harus kita lakukan. Ya berupa apa? Bentuk usaha tadi. Jadi janganlah pula kemudian, mana Tuhan aku sudah sholat, sudah puasa, mana ini? Fortuner kok belum parkir di rumah saya? Pajero kok belum parkir di rumah saya? Rumah saya ini kalau disenggol kok mau ambruk aja. Nganggarno sholatmu. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Itu menunjukkan bahwa hambanya Allah harus berusaha. Gak mungkin Allah merubah nasibmu dengan hanya kamu menganggarkan sholat, dengan hanya kamu menganggarkan zikir dan wirid, dengan hanya menganggarkan kamu puasa. Tapi Allah akan merubah kamu itu dengan usahamu. Merubah kamu dengan usahamu. Sementara sholat dan kemudian yang lainnya sebuah ibadah yang kita lakukan, itu hanya bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah. Nah, apa kemudian usaha kita dalam bentuk kerja itu tidak bisa menjadi ketaatan kita kepada Allah? Sangat bisa. Sangat bisa. Makanya kalau kamu lihat beberapa hadis, salah satu hadis itu menyebutkan ada orang laki-laki yang pergi kerja untuk keluarganya, kok kemudian di dalam pekerjaannya dia meninggal. Ketiban balok, ketiban semen, gitu Anda kata. Atau tabrakan, dan lain sebagainya. Maka matinya mati syahid. Artinya apa? Pekerjaan kita bisa menjadi ibadah. Mungkin lebih utama dibanding kita wirid di kamar. Itu pekerjaan kita. Maka besok kalau sudah jadi bapak, jadi ibu, kerja itu selalu diniati, ya Allah, saya
sedang ibadah, bukan sedang bekerja. Sedang ibadah. Ibadah apa? Untuk memenuhi kewajiban terhadap anak dan istri saya. Oh, pahalamu berlipat ganda. Setiap dari puluhan atau sendokan dari air ataupun juga nasi yang dimakan oleh istri dan anakmu, itulah pahalamu. Apalagi mereka-mereka mau sholat, apalagi mereka-mereka mau sekolah, ngaji, dan lain sebagainya. Pahalamu di situ. Tapi kalau kerja nggih ngumpulno duit, pasti kamu akan mengeluh. Pasti kamu akan mengeluh. Bagaimana mengeluhnya? Orang sekarang mengeluhnya itu kayak percuma aku kerja wis bertahun-tahun. Ya, kenapa percuma? Ditanya begitu? Karena yang menikmati istri dan anakku saja. Kan goblok kan? Harusnya dia senang hasil kerjanya itu dinikmati oleh anak dan istrinya, bukan malah ngeluh. Ini orang semacam ini biasanya adalah manakala bekerja tidak niat tadi. Niat ibadah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Kalau anak itu sudah terpenuhi kebutuhannya, mereka tidak mau nyolong. Pahalamu akeh meneh. Mereka nggak pernah akan ngemis-ngemis. Mereka tidak akan menjual harga diri mereka sedikit pun. Itu pahalamu besar sekali. Ya mau ya Mas, semacam itu ya. Kalau sudah berkeluarga, nggak usah menggek-menggek, nggak usah cengeng-cengeng. Mati kita di lapangan pekerjaan kita, nggak masalah. Yang penting anak dan istri kita bisa makan dan bisa menjaga kehormatannya.